Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Materi kita hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Dalam pengklasifikasian ini kita akan mempelajari pengertian klasifikasi dan juga tujuan daripada klasifikasi. Dalam klasifikasi makhluk hidup, kita harus mengetahui ciri yang dimiliki pada setiap organisme. Tumbuhan memiliki ciri yang dia miliki. Ada ayam juga sama. Kemudian kelinci juga sama memiliki ciri-ciri yang beraneka ragam. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Dalam ilmunya disebut taksonomi. Bapak taksonomi dunia adalah Carolus Linnaeus. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kita harus mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri, persamaan, dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, kita harus memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau spesiesnya. Ini ada jenis hewan berkaki 4 seperti gambar singa. Kemudian ada hewan berkaki 2. Nah, pada dua gambar ini memiliki ciri-ciri yang dimiliki. Taksonomi atau disebut juga dengan pengelompokan taksonomi hewan. Selanjutnya, taksonomi tumbuhan. Contohnya yaitu pada tumbuhan lumut dan fungi atau kita kenal dengan jamur. Hidupnya di tempat yang lembab. Takson hewan. Ini ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Klasifikasi sistem 5 kingdom. Dalam klasifikasi sistem 5 kingdom, ini dicetuskan oleh Bapak Whittaker, yaitu yang terdapat dalam 5 anggota kingdom, yaitu ada Protista, kemudian ada Monera, kemudian ada fungi atau jamur, ada Animalia, dan Plantae. Kunci determinasi. Kunci determinasi ini adalah suatu kunci yang diperlukan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Itu contohnya ada jenis organisme omnivora, kemudian ada herbivora, kemudian ada karnivora dan ovivora.
Nah, ini untuk mengetahui kunci determinasi kita bisa lihat dengan menggunakan diagram. Kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau kita sebut juga dengan mikroskopis. Contohnya di situ ada amoeba, kemudian ada bakteri, atau bentuk jenis-jenis makhluk yang sifatnya kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Alatnya itu disebut dengan mikroskop. Kelompok Monera dan Protista. Kelompok Monera dan Protista, ini ciri-ciri dari kelompok Monera dan Protista itu sifatnya mikroskopis, tidak memiliki membran inti, bersel satu, berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya yaitu bakteri atau alga biru. Kemudian ciri-ciri kelompok Protista. Ciri kelompok Protista ini selnya memiliki membran inti atau eukariotik. Kemudian dia ini bersel tunggal, mampu berkembang biak, contohnya adalah amoeba atau egluna. Kelompok jamur atau fungi, yang dimana hidupnya itu di tempat yang lembab, kemudian tidak mempunyai akar, tidak mempunyai batang, dia itu berspora. Ya, berspora tempatnya di tempat hidupnya di tempat yang lembab. Kelompok tumbuh-tumbuhan. Pada kelompok tumbuh-tumbuhan ini dibagi menjadi 5. Ada jenis lumut atau disebut juga dengan bryophyta. Kemudian paku-pakuan, Pteridophyta. Kemudian ada tumbuhan berbiji atau disebut juga dengan spermatophyta, itu ada biji terbuka dengan biji tertutup. Kelompok hewan. Dalam dunia hewan dikelompokkan menjadi 2. Hewan bertulang belakang, vertebrata, dan hewan tidak bertulang belakang, avertebrata. Hewan bertulang belakang contohnya seperti ikan dan sapi. Hewan tak bertulang belakang contohnya hewan berongga, hewan lunak, beruas-uas, dan berbuku-buku. Kemudian contoh lagi adalah cacing giling. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.